Halo Sobat Maigen, bertemu kembali di dalam Dharma Hati Maitreya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur atas kebesaran rahmat kasih Tuhan. Puji syukur atas maha cinta kasih dari Buddha Maitreya. Puji syukur atas maha kebajikan dari Bapak dan Ibu Guru Suci. Puji syukur atas welas asih dari para sesepuh, para pandita, dan juga terima kasih atas ketulusan daripada Sobat Maigen yang mendengarkan. Ya, Sobat Maigen, salam Maitreya. Berbahagia sekali hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita tentang tokoh-tokoh besar aliran Maitreya. Di minggu lalu kita sudah membahas salah satu tokoh besar, yaitu Mahaguru Tao An. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas seorang mahaguru yang sangat luar biasa, yang sangat terkenal. Bahkan ada filmnya, ada novelnya, yaitu Biksu Tong atau Biksu Xuanzang. Karena kita orang Indonesia, kita lebih mengenal istilah Biksu Tong, maka sepanjang video ini saya akan menggunakan panggilan Biksu Tong sebagai panggilan untuk Mahaguru Xuanzang ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa Biksu Tong yang akan kita bahas di sini itu bukan seperti film di Kerak Sakti, perjalanan ke barat mengambil kitab suci. Itu adalah adaptasi dari novel. Tentu novel ini juga diangkat dari kisah nyata Biksu Tong. Tapi dalam sejarah Biksu Tong yang sesungguhnya, itu nggak ada kerak saktinya, nggak ada cupat kainya, nggak ada sacengnya. Hanya ada Biksu Tongnya sendiri. Dan setelah diadaptasi ke dalam bentuk novel, biar ada keseruan, biar ada dramanya, maka dimunculkanlah tokoh-tokoh seperti kerak sakti, cupat kai, saceng, dan kuda putihnya. Ya, ini sebagai catatan aja, biar kita tidak salah fokus dalam mendengarkan video kali ini. Oke, Sobat Maigen. Seperti yang sudah Hoshi sampaikan tadi, hari ini kita akan membahas Mahaguru Xuanzang atau Biksu Tong. Seperti yang sudah kita ketahui, Biksu Tong itu terkenal dengan perjuangannya dari China menuju ke India untuk mengambil kitab suci. Budi jasa beliau sangat besar bagi perkembangan agama Buddha di China, yaitu mengambil kitab suci dari India dan dibawa pulang ke daratan Cina. Tapi Sobat Maigen, jasa yang sesungguhnya dari Biksu Tong bukan hanya mengambil kitab suci, tapi adalah menerjemahkannya dalam bahasa Mandarin. Kitab suci yang dalam bahasa Pali, kitab suci yang dalam bahasa Sanskerta, itu diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. Sehingga orang-orang yang ada di China waktu itu, pembina-pembina yang ada di daratan China waktu itu, bisa mengerti langsung isi dari kitab suci agama Buddha ini. Karena bahasa yang dimengerti, otomatis pemahamannya pun akan semakin mendalam. Inilah yang menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam perkembangan agama Buddha di daratan China. Karena ada kitab suci yang berbahasa Mandarin. Dan tak bisa kita pungkirin sampai hari ini, banyak sekali kitab-kitab agama Buddha itu diterjemahkan kembali dari bahasa Mandarin. Kitab-kitab suci yang asli bahasa Pali, bahasa Sanskerta, itu sudah sangat langka dan hampir musnah di dunia ini. Kitab-kitab suci agama Buddha yang sekarang banyak beredar, itu adalah
terjemahan dari bahasa Mandarin. Dan yang mengambil kitab suci dan yang menerjemahkan bahasa kitab ini itu adalah Biksu Tong ini. Jadi kita bisa tahu bahwa Biksu Tong itu memberikan jasa yang sangat besar bagi perkembangan agama Buddha di China waktu itu dan sekarang saat ini. Dan tak lupa saya mengingatkan bahwa Biksu Tong adalah penganut Bodhisattva Maitreya. Beliau adalah siswa Maitreya. Oke, Sobat Megen, mari kita mulai mengupas sejarah dari Biksu Tong ini. Kita lihat di slide-nya. Kita akan bercerita dulu tentang biografi beliau. Ya, Biksu Tong ini lahir tahun 602, lalu parinibbana atau wafat tahun 664. Jadi beliau hidup selama 62 tahun. Biksu Tong lahir di keluarga Chen, jadi marganya adalah marga Chen. Beliau bernama Yi, satu kata aja, Yi. Jadi nama beliau adalah Chen Yi. Beliau lahir di Kabupaten Fengshi, Luoyang. Ya, sekarang kotanya adalah kota Luoyang, Provinsi Henan. Itu adalah tempat kelahiran beliau. Beliau adalah murid dari Mahaguru Chiexian dari kuil Naranda di India. Kuil Naranda ini adalah tempat di mana Biksu Tong ini mengambil kitab suci dan dia berguru dengan Mahaguru Chiexian di sana. Lalu Biksu Tong ini kan kita kenal dengan Tong Sam Chong. Sebenarnya itu adalah gelar beliau, bukan nama asli beliau. Nama aslinya tadi adalah Xuan Zhang. Beliau lebih dikenal dengan Biksu Tong atau Tang San Zhang. Nah, dari mana asal kata Tang San Zhang, Biksu Tong Sam Chong ini? Tong atau Tang itu mewakili dinastinya. Jadi Biksu Tong ini berasal dari dinasti Tang. Lalu beliau memiliki gelar akademis Sanzang. Ya, Sanzang itu adalah sebuah gelar yang diberikan kepada seorang biku yang sudah mengecap pendidikan yang tinggi. Nah, jadi Sanzang di sini artinya gelar akademis untuk seseorang yang sudah menguasai Sutra Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Nah, karena beliau sudah menguasai 3 suta ini, maka beliau mendapatkan gelar Buddhisnya yaitu Sanzang, Samchong. Jadi beliau berasal dari dinasti Tang, maka beliau dikenal dengan Tang Sanzang atau Tong Samchong, Biksu Tong Samchong. Jadi inilah asal-usul dari nama Biksu Tong Samchong. Ini sebagai ini aja ya, ilmu pengetahuan aja. Just now aja. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini kita akan bercerita tentang masa kecil dari Biksu Tong ini. Jadi sejak dari kecil, Biksu Tong ini sudah sangat rajin dan suka belajar buku-buku, catatan-catatan, materi-materi dari orang-orang suci. Beliau sangat suka memahami kebenaran. Beliau sangat suka untuk mengisafi kebenaran. Selain itu, Biksu Tong ini juga memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam memahami kebenaran. Juga memiliki kearifan yang tinggi dalam mengartikan kebenaran. Boleh dibilang Biksu Tong ini memang dilahirkan untuk kebenaran. Memang dilahirkan untuk memahami Dharma Hati. Untuk mengisafi dan mengamalkan Dharma Hati. Ini adalah kelebihan dari Biksu Tong ini. Nah, di usia 5 tahun, mamanya Biksu Tong meninggal dunia. Lalu di usia 10 tahun, papanya meninggal dunia. Sobat Maigen, Biksu Tong ini dia punya seorang kakak laki-laki yang lebih dulu menjadi seorang biksu,
yang dikenal dengan Zhang Jie Fa Shi, Mahaguru Zhang Jie. Jadi karena di usia 10 tahun, papa mamanya sudah meninggal, Biksu Tong ini sudah menjadi yatim piatu, akhirnya dia ikut kokonya, ikut kakak pertamanya ini, tinggal di biara. Nah dari sanalah beliau mulai memahami, mendalami lebih banyak buku-buku suta-suta dari orang suci. Dan kokonya ini, kakak pertamanya ini, itu ternyata jago menguraikan dharma. Bisa dibayangkan ya, dalam sebuah kondisi, Biksu Tong itu sendiri suka dengan dharma, suka dengan kebenaran, lalu tinggal di wihara, lalu bersama dengan kokonya jago menguraikan dharma hati, maka dalam lingkungan yang seperti ini, membuat Biksu Tong semakin meneguhkan hatinya untuk menjadi seorang biksu. Saat itu, di zaman itu, dari raja ada mengeluarkan sebuah syarat. Untuk menjadi seorang biku, minimal harus usia 20 tahun. Tapi di usia 13 tahun, Biksu Tong ini sudah memiliki keteguhan hati, panggilan hati, tekad hati untuk menjadi seorang biksu. Karena melihat kesungguhan hati dan ketekatan hati dari Biksu Tong ini, akhirnya di usia 13 tahun, Biksu Tong ini dijadikan dulu sebagai samanera. Jadi Biksu Tong di usia 13 tahun menjadi seorang samanera. Nah di usia 13 tahun ini, beliau mulai belajar banyak tentang semua kebenaran, tentang semua dharma hati, tentang semua kitab suci. Apalagi ditambah dengan adanya kokonya, kakak pertamanya, yang hebat dalam menguraikan dan menguasai dharma hati. Jadi kalau ada yang tidak mengerti, dia akan bertanya kepada kokonya, kakak pertamanya ini. Dan Sobat Maigen, di usia 13 tahun, Biksu Tong ini sudah mulai bisa membabarkan kebenaran dan menguraikan kitab suci seperti kokonya. Karena memang situasi dan kondisi yang mendukung. Akhirnya beliau pun menjadi seorang penceramah, bisa menguraikan dharma hati, kitab suci dengan sangat baik. Dan banyak yang suka mendengarkan penguraian beliau. Seiring waktu berjalan, 7 tahun beliau mendalami, mengajarkan, membabarkan kebenaran. Di usia 20 tahun, Biksu Tong resmi menjadi seorang biksu. Dan nama biksunya adalah Xuan Zhang. Maka tadi di awal saya ada bilang, nama beliau adalah Xuan Zhang, Dashi Mahaguru Xuan Zhang. Ya, itu adalah nama biksunya. Oke? Kita lihat slide selanjutnya. Ini panggilan awal beliau kenapa mau pergi ke barat mengambil kitab suci. Setelah Biksu Tong menjadi seorang biksu di usia 20 tahun, dia mulai belajar dengan 2 orang guru yang hebat. Satu adalah seorang guru yang hebat dalam membahas Mahayana Samgraha. Lalu juga dengan seorang guru yang hebat dalam membahas Abhidhamma Kosa Sastra. Setelah belajar, akhirnya beliau menemukan satu masalah. Ternyata 2 aliran Mahayana yang besar ini tidak sejalan, tidak sepaham. Masing-masing memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Bahkan di banyak titik itu saling bertentangan, saling bertolak belakang. Biksu Tong ini merasa ini membingungkan, kenapa bisa demikian? Kok sama-sama 2 aliran besar, tapi kenapa banyak sekali penafsiran yang bertentangan dan saling menjatuhkan bahkan. Jadi dari sana mulai timbul banyak pertanyaan. Kenapa? Bagaimana menyelesaikan semua ini? Akhirnya beliau mendengar ada sebuah kitab yang bisa menjawab semua ini, yaitu kitab Yogacara Bumi Sastra. Maka timbullah hati beliau untuk pergi ke barat,
ke India mengambil kitab Yogacara Bumi ini. Sobat Magen, sebagai catatan, kita lihat di site, Yogacara Bumi Sastra itu berasal dari Biku Asanga. Biku Asanga ini sangat terkenal. Melalui meditasi khusus atau samadhi khusus, beliau memasuki surga Tusita untuk berguru kepada Bodhisattva Maitreya. Setelah menerima ajaran dari Bodhisattva Maitreya, beliau langsung mencapai pencerahan. Ajaran dari Buddha Maitreya itu dituliskan dalam sebuah kitab yang bernama Yogacara Bumi. Jadi Sobat Magen, Biksu Tong pergi ke India, pergi ke barat adalah ingin mengambil kitab suci yang bernama Yogacara Bumi Sastra. Dan kitab suci Yogacara Bumi Sastra ini itu adalah kitab suci yang ditulis oleh Bodhisattva Maitreya atau Buddha Maitreya. Mungkin Sobat Magen sebagian bingung ya. Kenapa kadang saya sebut Bodhisattva Maitreya, kadang saya sebut Buddha Maitreya. Sebenarnya Maitreya itu Buddha atau Bodhisattva? Nah, bagi Sobat Magen yang ingin tahu lebih jelas dan lebih detail, boleh saksikan video ini. Saya pernah bikin video Maitreya itu Buddha atau Bodhisattva Maitreya. Oke, kita lanjut. Kita lihat slide selanjutnya. Jadi setelah tahu ada sebuah kitab yang bernama Yogacara Bumi Sastra yang bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan dari dua mazhab besar ini, aliran besar ini, maka dalam hati Biksu Tong bertekad bahwa dia akan pergi ke barat untuk mengambil, untuk belajar kitab Yogacara Bumi ini. Sobat Magen, inilah yang saya sebut sebagai panggilan awal di dalam membina. Sebagai seorang pembina, tak peduli kita pembina ajaran manapun, kita harus memiliki panggilan awal. Karena kalau tidak ada panggilan awal, maka kita tidak akan bisa punya tekad. Kita tidak akan bisa memacu diri kita. Kita tidak akan punya goal, tujuan, apa yang ingin kita capai. Di dalam membina diri, harus ada panggilan awal. Sobat Magen, kalau Anda bertanya, apa panggilan awal sebagai siswa Maitreya? Saya kasih tahu. Panggilan awal kita sebagai siswa Maitreya adalah untuk membantu Buddha Maitreya mewujudkan bumi suci Maitreya. Bagi Sobat Magen yang belum punya tujuan, yang belum punya panggilan awal, yang belum punya goal, maka mulai hari ini, goal kita, tujuan kita, visi misi kita adalah membantu Buddha Maitreya mewujudkan dunia satu keluarga. Oke? Panggilan awal dari Biksu Tong adalah dia ingin pergi ke barat, tepatnya di Kuil Naranda, India, untuk mengambil kitab suci. Sobat Magen bisa lihat di layar, ini ada sebuah slide. Itu adalah peta perjalanan ke barat oleh Biksu Tong. Oke, kita lanjut pembahasan kita. Itu perjalanan ke barat dimulai. Tadi sudah ada tekadnya, sudah ada panggilannya. Dia menyampaikan surat izin untuk pergi ke barat mengambil kitab suci. Tapi karena kondisi kerajaan waktu itu sangat tidak baik, banyak sekali musuh-musuh yang menyerang. Jadi boleh dibilang hampir sepanjang tahun, kerajaan itu, dinasti itu lagi menutup pintu utamanya, menutup pintu perbatasan. Maka beberapa kali Biksu Tong mengajukan izin untuk keluar dari perbatasan menuju ke barat, izinnya selalu ditolak. Biksu Tong harus menunggu selama 3 tahun. Adakan izin, tolak. Izin, tolak. Lalu nggak bisa keluar. Hanya di dalam kerajaan nunggu selama 3 tahun. Tapi Sobat Magen, hatinya, panggilannya
itu nggak pernah pudar. Keinginannya ke barat tetap ada, nggak akan pudar. Inilah tekad. Begitu juga kita sebagai siswa Maitreya. Tekad kita nggak boleh pudar. Begitu kita menghadapi masalah, kita menghadapi ujian, ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi, itu tidak boleh melunturkan tekad kita. Tidak boleh melunturkan misi kita. Yaitu kita harus punya tekad tetap membantu Buddha Maitreya mewujudkan dunia satu keluarga apapun yang terjadi. Inilah mentalitas seorang pembina. Inilah mentalitas seorang siswa Maitreya yang harus kita bangun dan harus kita miliki. Wahai Sobat Maigen yang tercinta. Oke, kita lanjut. Jadi setelah 3 tahun beliau terkurung, tidak bisa keluar, tidak mendapatkan izin. Tapi hati, tekad beliau tidak pernah luntur. Lalu pada tahun 629, waktu Biksu Tong berusia 26 tahun, lalu di negara itu terjadi kekeringan yang sangat panjang. Makanan habis. Jadi akhirnya raja terpaksa membuka pintu perbatasan. Tujuan dari membuka pintu gerbang adalah untuk melepaskan rakyat-rakyat agar dia mencari makan di tempat lain. Nah, meminjam kesempatan ini, Biksu Tong juga ikut melarikan diri menjadi pengungsi keluar dari ibu kota. Setelah berjalan cukup lama, Biksu Tong sampai di kota Liang. Ya, boleh lihat di slide kita. Itu ada tanda lokasi kota Liang. Ya, dari Chang'an, dari kota ibu kotanya, lalu beliau berjalan sampai ke kota Liang. Nah, di kota Liang ini ada seorang pejabat bermarga Li. Jadi pejabat Li ini mendapatkan pemberitahuan dari kerajaan bahwa Biksu Tong ini tidak ada izin dia melarikan diri untuk pergi ke barat. Maka tugas para pejabat penjaga dari perbatasan itu adalah untuk menangkap dan menahan beliau. Tidak boleh dikasih keluar dari perbatasan. Maka akhirnya mau nggak mau ya, Biksu Tong itu tertahan di kota Liang selama sebulan. Di saat itu ada seorang guru besar agama Buddha. Dia tahu bahwa Biksu Tong ini punya cita-cita yang luar biasa. Ingin pergi ke barat mengambil kitab suci. Maka si guru besar ini, dia memikirkan cara pelarian diri keluar dari kota Liang. Lalu ditemani dengan 2 orang muridnya. Dan akhirnya beliau bisa keluar dari kota Liang. Tapi Sobat Maigen, karena kan beliau masih dalam pelarian. Maka si Biksu Tong ini tidak bisa berjalan di pagi dan siang hari. Kalau beliau melakukan perjalanan di siang atau pagi hari, itu gampang ketahuan sama prajurit. Dengan susah payah, akhirnya Biksu Tong ini sampailah di kota Ku. Nah, pejabat kota Ku sangat senang mendengar kedatangan Biksu Tong ini. Dia sudah mengadakan upacara penyambutan. Tapi karena Biksu Tong itu hanya bisa menempuh perjalanan malam, waktu tibanya itu jadi keundur 1 bulan. Akhirnya sebelum Biksu Tong ini sampai ke kota Ku, ternyata surat perintah dari kerajaan untuk menangkap dan menahan Biksu Tong itu sudah turun. Maka pejabat kota Ku ini tidak bisa mengadakan upacara penyambutan lagi. Lalu begitu Biksu Tong ini bertemu dengan pejabat ini tanya, "Apa misimu? Kenapa kamu mau ke India?" Biksu Tong dengan sangat tegas menjawab, "Saya ingin mengambil kitab suci." Begitu mendengar jawaban, cita-cita yang begitu besar, akhirnya pejabat kota Ku ini melepaskan beliau untuk melanjutkan perjalanan. Seperti kita lihat di slide, itu adalah posisi kota Ku. Kita lanjut. Ini adalah perjalanan beliau yang sangat menderita
di tengah gurun pasir. Jadi setelah melewati kotaku, mulailah masuk ke hamparan gurun pasir. Jadi Biksu Tong dengan kuda merahnya. Nah, kalau di film Kerak Sakti kan kuda putih ya. Itu kan novel. Tapi sebenarnya adalah dengan kuda merah. Karena menurut legenda, kuda merah itu lebih tahan banting daripada kuda jenis lainnya. Maka Biksu Tong itu membeli kuda merah. Beliau sendiri dengan kuda merah itu melintasi pasir gurun. Selama melintasi pasir gurun ini, Biksu Tong harus menghadapi badai pasir. Badai pasir yang tiba-tiba datang, siang yang panas, malam yang terlalu dingin, air tidak ada, makanan tidak cukup. Apalagi begitu saat badai berlalu, Sobat Maigen, semua tapak jalan yang pernah dilalui itu hilang, dibawa, ditutup sama pasir. Jadi setelah badai pasir lewat, itu nggak tahu arahnya kemana. Hanya seorang diri di tengah-tengah gurun pasir yang begitu luas, yang tanpa batas, tanpa ujung. Lalu di tengah-tengah itu kebingungan. Kemana saya harus melangkah? Karena sudah nggak ada petunjuk jalan. Sudah dihancurkan, disapu bersih oleh badai pasir itu. Akhirnya Biksu Tong ini, dia meneguhkan tekad hatinya. Dia tetap berjalan. Dia menuju ke tumpukan pasir atau bukit pasir. Dia berjalan ke arah sana. Di siang yang panas menyengat, Biksu Tong itu sering mengalami fata morgana. Wah, kayaknya di sana ada air. Begitu sampai, ternyata fata morgana. Wah, di sana kayaknya ada rumah penduduk. Begitu sampai, ternyata fata morgana. Kekecewaan, putus asa, tak berdaya, tanpa arah, gamang, nggak tahu mau kemana, nggak tahu harus gimana. Sobat Maigen, mungkin kita juga mengalami hal yang seperti ini dalam kehidupan. Di saat kita tak berdaya, di saat kita tidak tahu mau ngapain, di saat kita sudah jatuh berkali-kali, di saat kita dipermainkan oleh nasib kehidupan, biasanya kita memilih untuk putus asa dan menderita. Tapi Biksu Tong enggak demikian, Sobat Maigen. Beliau dalam hati, dengan hati yang paling tulus, beliau berdoa kepada Bodhisattva Maitreya. Beliau memanggil nama Bodhisattva Maitreya. Beliau memuliakan nama agung Bodhisattva Maitreya. Dan beliau memohon tuntunan dari Bodhisattva Maitreya. Selangkah demi selangkah dalam hati Biksu Tong selalu memanggil nama besar Bodhisattva Maitreya. Kalau pakai bahasa kita sekarang, kita membaca Nan Wu Ami Si Fo Tian Yan. Jadi Sobat Maigen, waktu kita terjatuh, waktu kita mengalami masalah, waktu kita putus asa, kita tak berdaya, jangan lupa masih ada Buddha Maitreya. Kita bisa memanggil nama besar Buddha Maitreya. Kita bisa memohon kepada Buddha Maitreya. Apalagi sebagai siswa Maitreya, kita bisa bersujud di atas paitiam ke hadapan Buddha Maitreya. Maka jangan lupa untuk membaca Nan Wu Ami Si Fo Tian Yan. Terpujilah Buddha Maitreya. Karena Buddha Maitreya adalah juru selamat kita. Beliau pasti akan datang menyelamatkan kita, membantu kita, mengangkat kita dari penderitaan. Seperti itulah yang dilakukan oleh Biksu Tong di tengah-tengah padang gurun yang tak bertepi, tak tahu arah kemana beliau harus melangkah. Akhirnya beliau menemukan tempat minum. Nah, jadi di perbatasan itu ada banyak pos penjagaan. Pos penjagaan itu dibangun itu pasti dekat sumber air.
Begitu beliau melihat ada pos penjagaan kayak mercusuar begitu, wah, beliau senang banget. Biksu Tong ini bahagia sekali. Kenapa? Karena begitu ada pos penjagaan, di situ ada sumber air. Akhirnya melalui perjalanan yang panjang, perjalanan yang penuh dengan penderitaan, akhirnya beliau menemukan sumber air kewijaran. Lalu setelah Biksu Tong dan kudanya meminum air sampai puas, lalu mengisi ulang untuk pembekalan, akhirnya Biksu Tong ini menyapa para penjaga dan kepala penjaga pos. Lalu setelah dikasih pembekalan, Biksu Tong ini melanjutkan perjalanannya. Hari demi hari berlalu. Sudah nggak jelas dalam hati ini udah hari keberapa? Ini bulan keberapa? Jadi sudah sampai lupa hari. Beliau hanya bisa berjalan di tengah gurun pasir. Mungkin sudah sebulan, mungkin sudah setahun. Lalu, Sobat Maigen, tidak ada orang kedua. Hanya dia sendiri dengan seekor kuda. Bisa kita bayangkan. Kesepian, kesendirian, ketidakberdayaan, rintangan, halangan, tantangan yang harus dihadapi. Tapi Biksu Tong tidak pernah berhenti memanggil nama besar Bodhisattva Maitreya. Kalau bahasa kita, selalu membaca Nano Ami Sifo Tianyan di setiap langkahnya. Dan suatu hari, Sobat Maigen, kantong airnya jatuh, tumpah. Alamak, sudah panas di tengah gurun, nggak jelas arahnya, nggak ada sumber air. Kantong persediaan airnya jatuh, tumpah. Lalu dalam kondisi yang seperti ini, harus gimana, Sobat Maigen? Kalau kita, apa yang kita pikirkan? Kembali ke pos penjagaan tadi itu. Disinilah hebatnya Biksu Tong. Meskipun dia dihadapi dengan kondisi yang seperti ini, jika terus maju ke depan, dia tahu dia menuju kematian. Nggak ada air, nggak tahu berapa lama akan sampai ke sumber air. Mungkin belum sampai ke sumber air, saya sudah mati duluan. Di depan adalah jalan kematian. Atau saya berbalik badan, balik lagi ke pos penjagaan tadi itu. Ini adalah kondisi hati dari Biksu Tong waktu itu. Saya harus bagaimana? Tapi Biksu Tong meneguhkan tekad hatinya. Karena sebelum dia berangkat, dia sudah berjanji, bertekad. Meskipun saya harus mati di tengah perjalanan menuju India Barat, saya lebih baik memilih mati daripada gagal pulang kembali ke Cina. Jadi kita lihat tekadnya dari Biksu Tong ini di slide. Jika tidak sampai ke Kuil Naranda, maka tidak akan kembali ke Cina. Daripada kembali hidup-hidup, lebih baik saya mati di perjalanan ke barat. Sobat Maigen, ini nggak gampang. Dan ini luar biasa. Kalau tidak punya tekad yang besar, tidak punya goal yang besar, tidak punya visi misi yang besar, dan tidak punya hati jiwa yang besar, tak akan mampu melakukan ini. Orang akan berani mengambil keputusan ini. Di mana kematian tidak lagi menjadi halangan. Dia sudah melampaui hidup dan mati ini. Biksu Tong dengan niat yang kuat ini, dia melanjutkan perjalanannya. Menghadapi panas matahari di siang hari, hawa dingin di malam hari, dan tanpa minum setetes air pun sepanjang perjalanan. Bisa bayangkan ya, bagaimana kondisi Biksu Tong waktu itu. Di saat dalam kondisi yang seperti ini, Biksu Tong hanya bisa menempuh metode jalan siang dan malam. Pokoknya mau siang mau malam jalan aja. Yang penting bisa menemukan sumber air. Nggak usah istirahat. Jalan aja, capek.
tidur, bangun lagi jalan. Mau siang, mau malam, pokoknya jalan. Setelah melewati 5 hari 4 malam yang panjang tanpa setetes air, mereka ambruk. Orang nggak bisa bertahan lagi. Kudanya juga sudah nggak bisa bertahan lagi. Ambruk di tengah pasir. Tapi Sobat Maygen, meskipun dalam kondisi yang seperti ini, Biksu Tong dalam hatinya tetap memanggil nama besar Bodhisattva Maitreya. Tetap memohon tuntunan dari Bodhisattva Maitreya. Tetap memuliakan nama agung Bodhisattva Maitreya. Bahasa kita tetap membaca Nanu Ami Sifo Tianyan. Namo Dasama Buddha. Kuijaran, inilah iman. Iman yang kokoh, iman yang kuat, yang tak akan luntur oleh semua ujian, halangan, dan penderitaan. Sobat Maygen, seharusnya iman kita sekuat ini. Halangan, ujian, cobaan apapun tidak akan pernah melunturkan iman kita kepada Buddha Maitreya. Selagi saya masih bernafas, iman saya kepada Buddha Maitreya tidak akan pudar. Inilah Biksu Tong. Sampai dia terjatuh di pasir, tak berdaya, beliau tetap mengimani Bodhisattva Maitreya. Beliau tetap memanggil nama besar Bodhisattva Maitreya. Malam berganti pagi, pagi berganti malam. Tiba-tiba terasa ada angin sejuk di tengah panas matahari. Kalau ada merasa angin sejuk di tengah panas matahari, berarti angin itu membawa air. Dan itu berarti di sana, di ujung sana ada sumber air. Wah, begitu Biksu Tong ini merasakan angin sejuk ini, nggak tahu kekuatan dari mana, semangat dari mana, beliau langsung berdiri, kudanya juga ikut berdiri. Mereka sekuat tenaga langsung menuju ke sumber arah anginnya itu. Terus berjalan, berlari sekencang-kencangnya. Kudanya pun aneh, bisa berlari dengan cepat. Akhirnya, tak lama kemudian, Biksu Tong melihat rumput hijau. Wah, hatinya senang banget. Ternyata di sini ada sumber air. Ada rumput, berarti ada air. Akhirnya, Biksu Tong menemukan sumber mata air. Kudanya makan rumput sebanyak-banyaknya. Biksu Tong minum air sepuas-puasnya. Sobat Maygen, inilah Dharma Gaib Maitreya. Nile Cusi Miao Fa Wubian. Buddha Maitreya punya sejuta cara untuk menuntun kita, untuk menyelamatkan kita. Setelah beristirahat dan memulihkan kondisi tubuh, lalu tiba-tiba ada seorang biksu tua menghampiri Biksu Tong. Lalu biksu tua ini langsung memeluk Biksu Tong dan menangis berlinang air mata haru sambil berkata, sungguh tak menduga masih bisa bertemu dengan biksu sebangsa. Ternyata si biksu tua ini juga berasal dari kerajaan Tang itu. Sama-sama satu bangsa. Ya seperti kita ke luar negeri. Kita ketemu orang Indo, sama-sama orang Indo. Oh, itu senangnya bukan main. Nah, kayak gitulah. Setelah bercerita banyak, dan biksu tua itu mengantar Biksu Tong sampai ke kerajaan Iu. Nah, boleh lihat di slide-nya. Itu ada tanda map-nya, tanda panahnya. Nah, begitu raja mendengar kedatangan biksu dari kerajaan Tang, raja langsung mengadakan perjamuan di istana. Nah, dan kebetulan di dalam istana itu ada utusan kerajaan Gaochang. Ya, kerajaan Gaochang itu kerajaan tetangga dari kerajaan Iu ini.
Nah, akhirnya si biku yang ada di kerajaan Gaochang ini, dia menulis surat kepada raja di Gaochang bahwa dia bertemu dengan biksu Tong. Maka raja langsung datang dengan rombongan besar ke kerajaan Yiwu untuk menjemput biksu Tong ini. Ya, akhirnya biksu Tong dari kerajaan Yiwu berangkat ke kerajaan Gaochang. Nah, setelah berapa hari tinggal di kerajaan Gaochang lalu menguraikan kebenaran, beliau biksu Tong itu dalam hati tetap ingin melanjutkan perjalanan. Tapi setiap kali biksu Tong meminta izin untuk melanjutkan perjalanan, beliau selalu ditolak sama rajanya. Karena rajanya itu ingin sekali biksu Tong itu menjadi penasehatnya, membabarkan dharma di kerajaan itu. Jadi ingin menahan biksu Tong supaya tidak usah ke barat, di sana aja membabarkan dharma. Karena si raja ini juga sangat suka dengan dharma dan sangat suka dengan penguraian dari biksu Tong ini. Lalu karena selalu ditahan, tidak dikasih izin, akhirnya biksu Tong mogok makan. Istilahnya demo. Kalau lu nggak mau kasih gua ke barat, gua mati. Nah, istilahnya begitu. Jadi dia mogok makan. Jadi setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, biksu Tong ini nggak makan sama sekali, nggak minum sama sekali. Badannya sudah mulai lemas. Ini sudah membahayakan nyawanya. Melihat kondisi yang seperti itu, sang raja ini akhirnya mau nggak mau. Akhirnya dia mengizinkan biksu Tong ini untuk melanjutkan perjalanannya ke barat. Tapi raja ini memberikan syarat. Sebelum pergi meninggalkan kerajaan, biksu Tong ini harus menguraikan, menjelaskan kitab Denwang sampai selesai. Ada sebuah kitab namanya Denwang, harus dijelaskan dari awal sampai akhir, sampai selesai. Dan satu syaratnya lagi, setelah pulang dari mengambil kitab suci, harus singgah kembali ke kerajaan ini selama 3 tahun untuk menguraikan dharma. Jadi biksu Tong akhirnya nggak ada pilihan lain. Dia membutuhkan waktu 1 bulan untuk menjelaskan kitab Denwang ini. Setelah selesai, di hari keberangkatan, raja itu menghadiahkan 30 ekor kuda dan 25 pegawai. Dan kebetulan ada 4 biksu yang sejalan, searah mau menuju ke India. Biksu Tong ditemanin 30 ekor kuda, 25 pegawai, dan 4 orang biksu mulai melanjutkan perjalanan melewati kota Yanqi dan kota Kuchen. Nah, seperti di map, Ruja dan bisa lihat, itu 2 titik kerajaan Ui sama Gaochang, lalu mulai melanjutkan perjalanan. Nah, tadi kan perjalanan melewati pasir, ya, gurun pasir yang panjang. Setelah dari sini mulai melanjutkan perjalanan, biksu Tong harus melewati gugusan pergunungan, melewati jalur pergunungan Tianshan. Masalahnya adalah gugusan pergunungan ini adalah gunung dengan ketinggian yang sangat tinggi. Lalu sepanjang tahun itu salju. Salju itu sudah menutupi daratan jalan di atas gunung itu. Maka ini akan menimbulkan satu kesulitan tersendiri bagi rombongan biksu Tong. Ada yang sampai tergelincir masuk ke dasar jurang. Ada yang tak tahan saking dinginnya. Ada yang mati kedinginan selama perjalanan Gunung Tianshan ini. Akhirnya rombongan dari biksu Tong ini sisa setengah. Setelah melewati jalur pergunungan, mereka sampai di danau yang terletak di kaki gunung. Lalu beliau mengelilingi jalur danau ini, melanjutkan perjalanannya sampailah ke Axbexheim. Itu di Timur Tengah. Oke, jadi udah keluar ya dari Cina, masuk ke Timur Tengah sekarang. Nah, Sobat Magen bisa lihat mapnya. Sesampai di Axbexheim, disambut hangat oleh pimpinan Khan. Pimpinan Khan ini sangat mengagumi biksu Tong.
Beliau sangat berharap Biksu Tong bisa tinggal dan menyampaikan dharma yang lebih lama. Sama ya kejadiannya ya dengan beberapa raja sebelumnya. Karena Biksu Tong ini luar biasa dalam memahami, menyampaikan, dan menguraikan dharma. Jadi bagi penganut agama Buddha waktu itu, bisa mendengarkan ceramah dari Biksu Tong itu adalah sebuah kemuliaan. Maka banyak sekali raja, pimpinan yang ingin menahan beliau di kerajaannya. Tapi bagaimanapun juga, panggilan awalnya, panggilan hatinya untuk pergi ke barat mengambil kitab suci tidak padam. Ya, beliau tetap ingin melanjutkan perjalanannya, ingin cepat sampai ke kuil Naranda di India. Melihat tekadnya itu, akhirnya sang pemimpin Khan ini, dia sendiri yang mengantar Biksu Tong sampai di negara Kapisa. Ini sudah masuk ke India. Kuijar dan boleh lihat mapnya. Lalu setelah melewati banyak negara, banyak kota, singkat cerita, akhirnya Biksu Tong sampailah ke kuil Naranda, India. Inilah tempat yang dituju dari Biksu Tong setelah melakukan banyak perjalanan, mengalami banyak penderitaan. Nah, Sobat Maiken, begitu Biksu Tong sampai di kuil Naranda, beliau bertemu dengan Guru Silabhadra. Guru Silabhadra ini sudah berusia 100 tahun. Ya, lalu beliau memiliki puluhan ribu murid. Banyak banget muridnya. Lalu begitu bertemu dengan Biksu Tong, beliau bertanya, "Kamu berasal dari mana?" Lalu Biksu Tong menjawab, "Saya berasal dari Cina Satana." Jadi Cina Satana itu adalah sebutan daratan Cina di waktu itu. Tujuan saya datang ke sini adalah ingin belajar dengan guru tentang kitab Yogacara Bumi Sastra. Masih ingat ya? Yogacara Bumi Sastra ini adalah kitab yang diturunkan oleh Bodhisattva Maitreya. Begitu Guru Silabhadra mendengar, langsung menangis dia. Wah, lepas tangisannya. Lalu beliau bercerita, 20 tahun yang lalu, tiba-tiba beliau mengalami rematik. Ya, zaman itu rematik kan nggak kayak sekarang ya, enak, ada dokter, ada obat. Zaman dulu susah. Saat kambuh, kaki tangannya sakitnya bukan main. Seperti diiris pisau dan dibakar oleh api. Waktu menderita sekali. Dulu kalau kambuh masih bisa diobati dengan obat tradisional. Masih bisa mending lah menghilangkan sakit. Tapi dalam 3 tahun terakhir ini, begitu kambuh, nggak bisa diobatin lagi. Mau gimana pun diobatin, tetap sakitnya seperti diiris pisau. Sangat menyakitkan. 3 tahun, Sobat Maiken. Panjang. Lalu sang guru ini pernah timbul niatnya untuk mengakhiri semua penderitaan ini dengan bunuh diri. Nah, saking sakitnya. Tapi di malam itu, dalam mimpinya, dia didatangi 3 bodhisattva. Bodhisattva pertama berkata, "Apakah kamu sudah bosan dengan dunia ini dan mau mengakhiri hidupmu? Di dalam kitab suci ada dikatakan raga adalah penderitaan. Tapi tidak ada mengakhiri hidup agar terlepas dari penderitaan." Jadi intinya dalam kitab suci nggak pernah diajarkan untuk bunuh diri. Lu bodhisattva pertama melanjutkan, "Di kehidupan lalu Anda adalah seorang raja dan memiliki banyak menteri." Maka tadi muridnya banyak. Saat itu waktu jadi raja, banyak hal yang terjadi yang tak diinginkan atau tidak sesuai dengan hati nurani. Maka di kehidupan ini Anda harus menerima semua akibatnya itu. Inilah asal muasal dari penderitaannya. Dikasih tahu sama bodhisattva pertama, ini loh sebab penderitaanmu.
Alasanmu kenapa rematik dan 3 tahun terakhir itu nggak bisa diobati dan sakitnya sangat menyakitkan. Lalu dia lanjut. Jika kamu ingin terlepas dari penderitaan ini, kamu harus bertobat atas semua dosa masa lalumu. Saat penderitaan datang, kamu harus tenang dan sabar menghadapinya. Dan harus lebih semangat membabarkan dharma. Dengan demikian, barulah bisa membayar dosa karmamu. Jadi Sobat Maigen, yang harus kita lakukan waktu kita mengalami kesulitan dan penderitaan adalah kita harus bertobat. Lalu harus banyak mendengarkan kebenaran, membabarkan kebenaran, lalu menjalankan kebenaran untuk melunasi dosa karma kita. Bukan dengan mengakhiri hidup membunuh diri, bukan. Lalu sang Bodhisattva lanjut. Kalau kamu bunuh diri untuk mengakhiri penderitaan ini, maka dosa penderitaan ini akan selamanya mengikuti kamu. Nah, ini loh Sobat Maigen. Ini efeknya yang mengerikan. Mungkin di pandangan awam kita pikir, udahlah gue bundir aja lah. Semua penderitaan gue selesai. No, justru sebaliknya. Waktu kita bunuh diri, penderitaan itu yang seharusnya kita bisa selesaikan sebelum kita mati, malah menjadi permanen. Wah, ini mengerikan sekali. Maka dalam ajaran Buddhis, terutama ajaran Mahatau Maitreya, kita paling pantang untuk bunuh diri. Oke, kita lanjut. Lalu Bodhisattva kedua berkata, apakah Anda tahu yang tadi berbicara itu siapa? Dia adalah Bodhisattva Avalokitesvara. Kemudian Bodhisattva yang kedua ini, dia memperkenalkan. Ada satu lagi Bodhisattva di sampingnya, itu Bodhisattva yang ketiga. Beliau adalah Bodhisattva yang bermarga kasih. Siapa? Ya, beliau adalah Bodhisattva Maitreya yang tinggal di surga Tusita. Lalu Guru Silabhadra ini berkata kepada Bodhisattva Maitreya, saya sangat berharap bisa terlahir di surga Tusita. Apakah saya bisa menggenapi keinginan ini? Lalu Bodhisattva Maitreya menjawab, asalkan kamu menyebarluaskan kebenaran sejati. Begitu nafas berakhir, kamu akan memasuki Tusita. Di sini kami ingin menasihatimu. Apakah kamu tidak berpikir untuk keselamatan umat manusia? Kamu seharusnya menginsafi kitab Yogacara Bumi Sastra yang merupakan Dharma Buddha yang tertinggi untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Dan kamu tidak perlu khawatir apakah akan ada orang yang meneruskannya. Nanti dari Cina Satana akan datang seorang biksu. Dia berikrar untuk mempelajari kitab Yogacara Bumi. Setelah itu, dia akan mengembang jayakannya di negaranya. Tunggulah kedatangannya. Wah, Sobat Maigen, perjalanan ini sudah diatur oleh Buddha Maitreya. Kedatangan Biksu Tong ini itu sudah ditunggu-tunggu oleh Guru Silabhadra ini. Maka begitu mendengar biksu yang datang dari Cina, beliau langsung menangis. Akhirnya orang yang dia tunggu sampai, orang yang dia tunggu sudah datang. Karena ini adalah misinya, meneruskan kitab Yogacara Bumi Sastra ini. Akhirnya Biksu Tong belajar kitab Yogacara Bumi Sastra dengan Guru Silabhadra. Jadi selama bertahun-tahun di India, selain belajar kitab Yogacara Bumi, juga banyak melakukan pertukaran budaya di berbagai tempat. Nah, ada sebuah kisah. Suatu ketika Biksu Tong ingin mengunjungi lerik Buddha di kerajaan Ayodhya. Lalu beliau harus naik perahu menyeberangi sungai, yaitu Sungai Gangga, bersama 80 orang dalam rombongannya. Perahu mulai berjalan, lalu sampailah ke satu tempat yang sungainya itu kiri kanannya hutan lebat. Nah, jadi kebayang ya, sungai kiri kanannya adalah hutan yang lebat. Ternyata di sana ada sekelompok perampok. Jadi begitu perahu itu masuk ke dalam sungai itu,
rombongan Biksu Tong itu dikepung sama perampok. Lalu mereka menaiki kapal, lalu menangkap semua orang dan merampas semua barang yang dibawa oleh rombongan Biksu Tong ini. Lalu begitu melihat Biksu Tong, mereka sangat bahagia. Ini adalah orang yang mereka inginkan. Karena orang ini sangat cocok masuk semua persyaratan untuk dipersembahkan sebagai kurban kepada dewa mereka. Jadi mereka ada satu kebiasaan, ada satu tradisi mengorbankan manusia untuk dipersembahkan kepada dewa mereka. Ya, lalu rombongan itu berkata, perayaan hari dewa sudah mau sampai. Biksu ini sangat cocok untuk dijadikan korban persembahan. Lalu ditangkaplah Biksu Tong ini. Lalu mendengar itu, Biksu Tong berkata, jika ingin menggunakan ragaku yang penuh dosa ini sebagai kurban, bukan saya tidak mau, tapi saya sedang melakukan perjalanan yang panjang melewati sungai dan gunung. Saya tuh hanya punya satu keinginan untuk bersujud di bawah pohon Bodhi yang berada di gunung Grada Kuta. Dan sekaligus saya ingin bertanya tentang kebenaran kepada orang yang bijaksana. Keinginan ini belum tercapai dan kalian ingin membunuh saya. Takutnya ini bukan hal yang diberkahi. Setelah ngomong begitu, jadi banyak sekali teman-teman rombongan dari Biksu Tong ini mengajukan diri sebagai gantinya. Nggak usah bunuh Biksu Tong, saya aja, bunuh saya aja. Tapi semua itu ditolak oleh rombongan perampok ini. Hanya pimpinannya memerintahkan anak buahnya untuk membuat altar di tengah hutan. Lalu menyiapkan air mendidih dan semua kebutuhan ritual pengorbanan. Jadi setelah semua siap, pimpinan memerintahkan untuk membunuh Biksu Tong. Lalu dengan tenang Biksu Tong berkata, ini detik-detik kematian ya. Saya berharap sebelum Anda membunuh saya, berikan saya waktu untuk menenangkan diri, agar saya bisa pergi dengan damai. Wah, hebat ya Sobat Megen. Sudah diambang kematian, tak minta apa-apa loh. Hanya minta waktu untuk menenangkan diri agar pergi dengan damai. Nah, kejadian ini itu ditulis dari kutipan tulisan Seun. Jadi Biksu Tong ini sepanjang perjalanan ke barat India belajar sampai pulang ke Cina menerjemahkan kitab suci, beliau ada menuliskan sebuah buku. Nama bukunya adalah Seun. Ce itu adalah kasih, En itu adalah rahmat. Lalu di dalam buku itu ditulis, Biksu Tong sepenuh hati berkonsentrasi dan memanggil nama besar Bodhisattva Maitreya yang berada di surga Tusita. Waktu itu sepenuh hati Biksu Tong membaca, memanggil nama besar Bodhisattva Maitreya. Berharap bisa terlahir di sana, terus menghormati dan mendengarkan yoga cara bumi sastra langsung ya dari Bodhisattva Maitreya. Dengan ini menembus kebijaksanaan dan di kehidupan mendatang datang lagi ke dunia mengajarkan orang-orang untuk mempraktekkannya dan menyebarluaskan dharma ini. Jadi dalam kondisi yang ingin dibunuh, beliau masih menenangkan hati memanggil nama besar Bodhisattva Maitreya dan ingin terlahir di surga Tusita agar bisa mendengarkan langsung bimbingan dari Buddha Maitreya. Nanti di kelahiran mendatangnya bisa datang ke dunia membimbing umat manusia. Wah, ini mah cinta kasihnya luar biasa banget ya. Kemudian dia bersujud di 10 penjuru, duduk dengan penuh konsentrasi dan berfokus nama besar Bodhisattva Maitreya. Lalu dalam hati berkata tidak akan membalas semua sebab jodoh ini. Setelah memasuki keheningan dalam pikirannya Biksu Tong waktu itu, saya seperti sedang mendaki Gunung Semeru. Setelah melewati 1, 2, 3 hari, saya melihat istana megah dari Bodhisattva Maitreya yang penuh dengan kegaiban. Kondisi saya begitu bahagia. Lupa kalau ada perampok. Jadi sudah benar-benar memasuki suasana hati yang hening, damai. Dia sudah melupakan, oh di sampingnya ada harta, ada perampok yang mau bunuh dia. Itu sudah melampaui semua itu. Lalu semua rombongan Biksu Tong menangis melihat Biksu Tong akan dibunuh. Tiba-tiba waktu ingin membunuh Biksu Tong, tiba-tiba terjadi angin kencang, topan.
pohon-pohon tumbang, lalu arus sungai meluap-luap, lalu banyak sekali perahu-perahunya tenggelam, lalu dibolak-balik oleh angin. Lalu begitu melihat kejadian ini, para perampok ketakutan. Oh, apa yang terjadi? Lalu mereka semua bertanya, ini biksu siapa? Biksu Tong ini siapa? Dari mana asalnya? Kok hebat banget? Lalu teman-teman biksu Tong menjawab, dia berasal dari Cina Satana. Jauh-jauh datang ke sini mempelajari Buddha Dharma. Kalau sampai kalian membunuhnya, kalian akan menerima dosa besar. Kalian bisa melihat angin badai ini. Kalian jelas sudah tahu bahwa Tuhan sedang marah besar. Cepatlah kalian bertobat. Begitu mendengar jawaban ini, semua perampok ketakutan. Akhirnya satu persatu bersujud minta maaf kepada biksu Tong. Tapi waktu itu biksu Tong dalam kondisi samadhi, hening. Biksu Tong tidak tahu ada apa, tidak tahu kejadian apa. Dia sama sekali tidak merasakan apa-apa. Sampai salah satu perampok menyentuh tangannya. Lalu dia buka mata dan dia berkata, apakah sudah saatnya saya dibunuh? Ya, Sobat Magen. Jadi di sini kita bisa melihat akhir ceritanya, semua perampoknya itu menjadi pengikut dari biksu Tong. Nah, Sobat Magen, kita bisa lihat inilah kekuatan dari Dharma gaib Buddha Maitreya. Nah, di sini sangat jelas banget biksu Tong ini memiliki iman yang sangat kuat kepada Buddha Maitreya. Oke, kita lanjut, kita lihat slide selanjutnya. Tahun 643 di India itu diadakan festival kebudayaan agama pertama di Kanyakuba. Festival budaya ini dihadiri oleh 18 negara, terbuka untuk semua orang. Di Raja Harsa dan Raja Kumala, itu adalah dari aliran Mahayana, mempercayakan biksu Tong sebagai perwakilan Mahayana. Ya, kita sudah tahu ya sepak terjang dari biksu Tong ini. Lalu biksu Tong di festival itu kan terjadi tanya jawab, debat. Ya. Di biksu Tong itu bisa menjawab semua pertanyaan dari utusan 18 negara. Istilahnya nggak ada satu pertanyaan pun yang nggak bisa dijawab. Dan semua pertanyaan bisa dijawab dengan sangat memuaskan. Semuanya terpaku dan tak ada satu orang pun yang bisa mengalahkannya. Jadi di festival itu setelah menunggu 18 hari tanpa ada yang bertanya dan berdebat lagi, maka biksu Tong dinyatakan sebagai pemenang di dalam festival budaya itu. Di sana ada dua aliran besar ya, Sobat Magen, Mahayana dan Theravada. Dari mazhab Mahayana memberikan julukan kepada beliau sebagai Mahayana Dewa, dewanya Mahayana. Dan dari Theravada memberikan julukan Moksa Dewa, dewa yang hening, yang damai. Wah, itu satu anugerah gelar yang luar biasa kepada biksu Tong. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Ini sudah ending ya. Setelah 13 tahun belajar di India, akhirnya biksu Tong memutuskan untuk pulang ke daratan Cina dengan membawa 657 buku kitab suci. Dan pada tahun 645, biksu Tong akhirnya sampai ke Chang'an. Beliau langsung disambut hangat oleh Kaisar Tong. Ya, kembali lagi ke kerajaannya. Biksu Tong awalnya memohon izin untuk menerjemahkan kitab suci itu di kuil Shaolin. Tapi raja nggak mau. Raja meminta biksu Tong tetap tinggal di ibu kota. Maka pada tahun 645, biksu Tong mulai pekerjaan sucinya, yaitu menerjemahkan kitab suci. Atas permintaan putra mahkota, kemudian dibangunlah kuil Maha Cheon. Nah, ini Cheon ini hubungannya sama biksu Tong. Jadi dibangunlah sebuah kuil namanya Maha Cheon. Sebagai balai penerjemah sutra yang langsung diketuai oleh putra mahkota sendiri. Nah, aku bisa lihat di slide ya. Ini adalah pagodanya dan masih ada sampai sekarang. Pada tahun 652, biksu Tong membangun pagoda 5 tingkat di samping
kuil Mahaceen. Ya, tujuan dibangun pagoda ini adalah untuk menyimpan kitab suci dan terjemahannya itu. Oke, jadi kita lihat ini slide terakhir. Sobat Maigen, Biksu Tong itu sudah menerjemahkan kitab suci sebanyak 75 buku dan 1335 gulung. Wah, ini banyak banget ya. Jadi sepanjang hidupnya setelah pulang sampai ke kerajaan Tang, beliau kerjaannya adalah menerjemahkan kitab suci. Di masa tuanya, Biksu Tong selalu melantunkan nama besar Bodhisattva Maitreya. Nah, setelah beliau tidak menerjemahkan kitab suci, dilanjutkan oleh murid-muridnya, tapi beliau selalu memanggil nama besar Bodhisattva Maitreya. Bahkan sampai akhir hidupnya, beliau meminta murid-muridnya untuk sama-sama melantunkan nama besar Bodhisattva Maitreya. Udah mau meninggal nih, dikumpulkan murid-muridnya, sama-sama membaca nama besar Maitreya. Kalau bahasa kita, mari kita sama-sama membaca Nanu Ami Sufotien. Lalu ada muridnya bertanya, apakah guru yakin akan lahir di surga Tusita Bodhisattva Maitreya? Lalu Biksu Tong menjawab, iya, saya akan terlahir di sana. Setelah mengatakan itu, Biksu Tong memasuki parinibbana. Oke, selesai sejarah Biksu Tong, Mahaguru Xuanzang, yang merupakan salah satu siswa Bodhisattva Maitreya, penganut aliran Bumi Suci Maitreya. Oke, sahabat Maigen, saya yakin bagi yang mendengarkan, menyimak dari awal, kita akan mendapatkan banyak inspirasi dari kisah Biksu Tong ini. Mungkin satu yang harus saya ingatkan, para sobat Maigen, mari kita menumbuhkan iman kita. Mari kita memperkuat iman kita seperti Biksu Tong ini. Apapun yang terjadi, halangan apapun yang menghalangi kita, ujian apapun yang menghampiri kita, penderitaan apapun yang kita alami, tapi iman kita kepada Buddha Maitreya tidak pernah luntur. Kita tidak pernah meninggalkan Buddha Maitreya. Apapun situasinya, apapun yang terjadi. Baik, Sobat Maigen, mari kita sama-sama menjadi siswa Maitreya, lalu memiliki misi untuk membantu misi suci Buddha Maitreya, mewujudkan dunia satu keluarga. Siapa tahu nanti kita ketemu sama Biksu Tong yang lahir kembali. Who know? Kan nggak ada yang tahu. Oke, saya belajar sampai di sini. Terima kasih Sobat Maigen. Mari kita tutup pertemuan kita. Sama-sama memanjatkan puji syukur atas kebesaran rahmat kasih Tuhan. Maha cinta kasih dari Buddha Maitreya. Maha kebajikan dari Bapak dan Ibu Guru Suci. Welas asih dari para sesepuh, para pandita. Juga terima kasih atas waktunya dari para Sobat Maigen. Sampai ketemu di Dharma Hati Maitreya video selanjutnya. Masih membahas tentang tokoh besar aliran Maitreya. See you!